Nah, kalau kamu nggak bisa rollback teman-teman, berarti kamu harus update driver kamu. Ya, caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah cara atasi laptop ataupun PC yang lambat ketika connect ke internet. Kawan-kawan, apakah laptop kamu ataupun PC kamu, komputer kamu tiba-tiba saja melambat atau slowing down ketika kamu connect-kan ke internet? Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini. Let's get started. Kalau kamu nih baru melihat video saya, baru mendapatkan channel saya, tolong please bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, ada beberapa penyebab ya kenapa PC kamu, baik itu yang laptop maupun desktop, tiba-tiba saja jadi lambat atau lambat terus-terusan ketika kamu connect-kan ke internet, teman-teman. Penyebab pertama, driver network adapter kamu, baik yang untuk WiFi maupun untuk yang lainnya itu sudah usang. Kamu nggak pernah mengupdate sama sekali. Yang kedua, bisa saja karena ada konflik aplikasi. Tanpa lama-lama teman-teman, langsung kita saja masuk kepada cara untuk mengatasinya. Yang pertama teman-teman, yang kamu harus lakukan adalah coba kamu jalankan network dan internet troubleshooter. Ya, jadi pemecahan masalah ini teman-teman. Ini yang paling utama sekali. Caranya gimana? Kita masuk Windows Logo plus setting. Di setting ini kamu masuk kepada sistem teman-teman. Nah, di sistem ini kamu turun ke bawah. Ini cari namanya troubleshoot yang ini. Troubleshoot artinya pemecahan masalah. Pencet ini, kamu masuk lagi ke other troubleshooters. Nih, ini ada network dan internet. Kamu run, kamu jalankan teman-teman. Ya, kamu jalankan itu. Jangan lupa ini yang pertama ya, network and internet, lalu kamu jalankan. Mudah-mudahan setelah kamu jalankan itu akan menjadi baik. Itu yang pertama teman-teman. Kalau itu belum bisa juga, misalnya nih ya, maka kita maju kepada cara yang kedua. Ganti ke high performance power plan-nya teman-teman. Jadi jangan yang saver ya, atau yang power saver. Caranya gimana? Kita masuk control panel teman-teman. Kita masuk control panel, jangan sampai ya kamu menggunakan yang power saver nih. Control panel, power options. Nah, di sini teman-teman, kamu pilih yang high performance ini. Nah, memang di sini katakan ya, favor performance, lebih mengutamakan kinerja, kecepatan, but may use more energy, tapi mungkin menggunakan banyak energi. Terserah kamu. Mau balance juga boleh, tapi kalau kamu membutuhkan kecepatan, teman-teman pakai yang namanya high performance ini. Ya, ini cara yang kedua, teman-teman. Nah, kemudian cara yang ketiga, kalau kamu juga masih melambat nih tiba-tiba, rollback network adapter kamu. Kita masuk ke device manager, teman-teman. Device manager, ini device manager. Saya kasih ke tengah dulu. Nah, di sini kamu cari network adapter, teman-teman, atau driver untuk adapter networknya, baik untuk WiFi-nya maupun untuk LAN-nya. Ini network adapter ini. Kalau kamu menggunakan WiFi misalnya nih ya, kalau saya pribadi sekarang sedang menggunakan LAN, teman-teman. Kamu cari WiFi kamu, ya ini. Misalnya kamu menggunakan ini ya. Ini kan saya menggunakan ini teman-teman. Nah, kalau kamu menggunakan WiFi, misalnya kita cari yang WiFi ya. Oke, misalnya yang ini ya. Kita masuk ke properties. Nah, di sini kamu lihat drivernya. Nah, saya pribadi nggak bisa rollback teman-teman. Kalau kamu bisa rollback, silakan kamu rollback. Kalau kamu nggak bisa, berarti kita masuk kepada cara yang keempat. Apa itu cara yang keempat? Nah, kalau kamu nggak bisa rollback teman-teman, berarti kamu harus update driver kamu. Ya, caranya gimana? Misalnya nih, ya saya menggunakan. Tidak semuanya orang menggunakan WiFi teman-teman. Saya bisa menggunakan dua-duanya, WiFi dan LAN. Saya lebih suka 99% saya menggunakan LAN. Kenapa? Karena itu lebih stabil. Kita klik kanan ini, lalu kita update driver ini. Nah, kalau kamu belum downloadnya dan kamu connect ke internet, berarti kamu search automatically for drivers yang ini. Rata-rata teman-teman, kalau kamu cek itu biasanya selalu begini. Jadi yang terbaik itu kamu kunjungi produsen laptop kamu, websitenya, lalu kamu cari tahu apakah ada driver yang terbaru untuk kamu punya WiFi atau LAN. Ini cara yang keempat, ya, ini update kalau memang tidak bisa di rollback. Oke, itu cara yang keempat teman-teman. Kalau sudah itu masih juga melambat, ini mudah-mudahan cara yang kelima ini bisa mengobatinya teman-teman. Ini jalankan SFC scan. SFC itu singkatan daripada System File Checker. Jadi sistem file Windows kamu dicek apakah ada kesalahan atau tidak. Caranya gimana? Kita masuk ke CMD teman-teman. Ini wajib ini. Sekali lagi wajib run as administrator.
Yes. Nah, di sini teman-teman, ya kita lihat sini Bapak ya. Saya akan jalankan ini karena terakhir ini saya jalankan sekitar seminggu yang lalu. Kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan. Now, ada 2 N-nya teman-teman. Jadi sekali lagi ini akan mengecek sistem kamu apakah ada yang corrupt atau tidak masalah. Ini butuh waktu antara 5 sampai dengan 35 menit. Kita enter teman-teman. Tapi biasanya saya cuma 3 menit saja. Kita enter ya. Saya akan percepat nanti. Oke teman-teman, ini kabar buruk buat saya ya. Mudah-mudahan kamu tidak dapatkan seperti saya. Kalau kamu dapatkan seperti saya teman-teman, terpaksa kita harus jalankan ya. Windows Resource Protection found corrupt file but was unable to fix some of them. Ini sekali lagi ini jelek banget teman-teman. Jadi dia dapatkan file yang rusak tetapi tidak dapat mengatasinya. Nah kalau ini yang terjadi teman-teman, kamu restart PC kamu, kemudian kamu jalankan kembali yang ini. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah salah satu tools favorit saya ini teman-teman, dan dia temukan corrupt file dan sayangnya dia tidak bisa memperbaiki. Nggak apa-apa, nanti saya akan lanjutkan yang ini untuk memperbaikinya. Setelah saya selesai membuat videonya, kemudian saya restart dan saya ulangin lagi SFC. Alhamdulillah hasilnya menggembirakan teman-teman, sebagaimana kamu lihat sini ya. Jadi ini SFC scan juga, kamu lihat juga gambarnya masih sama. Akhirnya teman-teman, Windows Resource Protection didn't find any integrity violations. Jadi kalau kamu mengalami yang namanya filenya tidak dapat diperbaiki, kamu restart saja kemudian kamu ulang lagi. Oke? Kemudian cara yang keenam, jalankan yang namanya clean boot atau booting bersih. Gimana caranya? Kita masuk kepada search ini, kamu tuliskan system configuration teman-teman. Ini dia system configuration. Di sini teman-teman kamu masuk kepada services layanan yang ini. Kemudian kamu cek yang ini hide all Microsoft services, kamu sembunyikan semuanya layanan Microsoft. Ini kemudian kamu disable di sini teman-teman, disable all. Setelah itu kamu masuk kepada ini startup, lalu masuk kepada open task manager. Di sini teman-teman, yang startup ini ya, yang dia enable artinya dia aktif, kamu matikan semuanya. Ya, ini misalnya nih, kamu tinggal klik kanan aja, kamu disable semuanya, kamu disable teman-teman. Kalau saya kan sisa 2 aja ya. Oke, setelah itu kamu close, kemudian kamu apply-kan, lalu kamu oke-kan, nanti kamu disuruh untuk restart teman-teman. Nah saran saya supaya kamu nanti tidak tanya kenapa ini hilang, kenapa itu hilang. Setelah kamu jalankan ini teman-teman, kembalikan lagi yang tadi kamu sudah matikan, kamu hidupkan kembali. Jadi jangan lupa itu ya. Itu cara yang ke-6 teman-teman. Kemudian kalau masih misalnya juga melambat, masih bermasalah teman-teman ya, kita masuk kepada cara yang ke-7 nih, update Windows kamu teman-teman. Siapa tahu saja nih kamu nggak pernah update Windows kamu, makanya itu yang menyebabkan lambat kamu punya internet ataupun juga kamu punya PC dan laptop. Caranya tentu saja kita masuk kepada Windows Logo plus i setting. Di setting ini kamu masuk kepada Windows Update ini. Kita cek sekarang teman-teman. Terakhir saya cek itu hari ini jam 3:20, kita cek kembali ya apakah ada atau tidak. Ya, ternyata ada satu updatean teman-teman, tapi ini adalah secure intelligence-nya untuk antivirus ya. Jadi nggak ada masalah, yang penting ada updatean terbaru. Oke, itu cara yang ke-7 teman-teman. Kemudian yang terakhir nih, mudah-mudahan saja kalau memang semua 1-7 nggak ada yang bisa mengatasin. Yang ke-8 nih manjur teman-teman. Ya, ini update BIOS kamu. Siapa tahu saja dari mulai kamu beli laptop kamu, baru rakit kamu punya Windows, kamu nggak pernah update Windows BIOS kamu. Ya, tolonglah kamu update BIOS kamu. Saya ada videonya, ini silahkan kamu tonton bagaimana cara mengupdate BIOS. Oke, jadi jangan lupa itu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi video sharing kita hari ini adalah cara atasi laptop ataupun PC yang lambat ketika connect ke internet. Kalau kamu ada pertanyaan yang kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.